Pertama, setelah alat dinyalakan, akan terdapat pemilihan untuk suhu yang digunakan untuk pemanasan wajah. Misalnya, setelah diatur suhu 36 derajat Celcius, kemudian akan ada pemanasan awal heater. Pemanasan awal kurang lebih 3 menit. Setelah pemanasan heater selesai, maka akan diatur timer untuk lamanya penguapan. Kemudian, setelah timer diatur, maka uap akan keluar dan suhu akan disesuaikan dengan dari sensor yang sensor ini nanti ditempelkan pada wajah pasien. Kemudian sensor akan membaca suhu dan akan menyesuaikan dengan settingan yang telah diatur. Ya, ini adalah alat kecantikan dan saya meminta audiens yang berkenan untuk memperagakan alat ini. Baik, kami akan memperagakan cara menggunakan alat ini untuk merawat kesehatan kulit wajah. Pertama, pasien dalam posisi tidur. Lalu, alat diarahkan ke wajah pasien. Jarak antar wajah dengan alat kurang lebih 30 cm. Kemudian, uap akan keluar mengenai wajah pasien. Penggunaan alat ini untuk penguapan wajah disesuaikan dengan jenis kulit wajah. Untuk kulit kering kurang lebih 3-5 menit. Untuk kulit normal kurang lebih 8-11 menit. Untuk kulit berminyak kurang lebih 10-15 menit. Apakah jenis alat ini sudah ada di rumah sakit? Apa alasan saudara untuk membuat alat ini? Ya, alat ini sudah ada di rumah sakit. Saya melihat sewaktu kerja lapangan di rumah sakit Klaten. Saya membuat alat ini tertarik karena masih orang belum banyak mengetahui alat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan peragaan dari jurusan Teknik Elektromedik. Kepada peraga, kami persilakan memperkenalkan nama dan menyebutkan fungsi alat. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayansa dari Teknik Elektromedik. Nama alat yang saya bikin adalah simulasi biru sterilizer dengan penggerak lampu otomatis dilengkapi remote control. Baik, saya ingin menanyakan apa fungsi dan kegunaan dari alat yang Anda buat? Fungsi dari alat simulasi biru sterilizer adalah untuk mensterilkan ruangan udara. Maksud saya untuk mensterilkan udara di ruang operasi. Oke, coba Anda langsung peragakan atau operasionalkan alat yang saudara buat. Ya, pertama saya akan menjelaskan cara pengoperasian alat simulasi biru sterilizer. Yang pertama hubungkan alat dengan swadaya. Setelah itu tekan tombol. Saya akan menjelaskan dulu fungsi-fungsi dari remote tersebut. Di sini ada 13 tombol. Yang pertama tombol off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Setelah itu tombol sampai 9 berfungsi untuk men-setting timer, dan tombol play berfungsi untuk menjalankan alat tersebut. Jarak antara alat
dengan remote ya sekitar kurang lebih 5 meter. Setelah itu tekan tombol on pada remote, maka alat akan siap digunakan. Setelah itu setting waktu yang kita inginkan, misalnya 1 menit, tinggal tekan 0 dan 1, setelah itu tekan play. Alat akan bekerja dan melakukan delay time selama kurang lebih 2 menit, itu sebagai user untuk pergi dari ruangan tersebut agar tidak terpapar radiasi sinar ultraviolet. Ya, di alat ini tombol error ini untuk berhentikan motor, dan setelah itu lampu menyala nantinya. Biasanya melakukan waktu selama 2 menit lebih. Mungkin ini simulasi nggak pakai software. Alat ini hanya sebagai simulasi menggunakan lampu TL 14 watt, dan setelah lampu sudah menyala maka timer akan menghitung mundur. Apakah jenis alat ini di rumah juga ada, dan apa alasan sebenarnya untuk membuat alat ini? Ya, baik, terima kasih. Di alat UV sterilizer ini ada di rumah sakit. Mengapa saya membuat ini? Karena pada saat saya praktik kerja lapangan, rumah sakit yang saya praktek itu masih manual, dan saya ide untuk membuat simulasi ini berikan ideologi dengan otomatis dan menghindari jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Suci dari Teknik Elektromedis Jakarta. Apa nama alat yang saudara buat dan apa fungsi kegunaan? Terima kasih. Baiklah, alat saya ini adalah alat telemetri suhu dan kelembapan pada inkubator bayi. Jadi fungsi alat ini adalah untuk memonitoring inkubator bayi dari jarak jauh. Coba saudari peragakan cara penggunaan alat yang saudari buat. Baiklah. Jadi di sini ini adalah alat penerima, dan ini adalah alat pemancar. Jadi alat pemancar ini ada sensor suhu dan kelembapan. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Jadi alat pemancar ini akan diletakkan di inkubator bayi. Dan ini adalah alat penerimanya. Di sini kita dapat mengatur suhu minimal dan maksimal dari alat tersebut. Jadi maksimalnya saya menggunakan suhu 37, dan minimalnya 34. Ini mediasinya. Saya menggunakan humidity maksimalnya 80%. Jadi apabila inkubator ini belum mencapai suhu yang telah disetting di sini, maka
dia buzzer pada alat ini akan berbunyi, dan buzzer ini akan mati apabila suhu telah mencapai sudah ada di rumah sakit. Dan apa alat saudara? Jadi alat ini sepengetahuan saya belum ada di rumah sakit. Jadi alat ini saya buat karena di rumah sakit banyak menggunakan inkubator bayi. Jadi alat inkubator bayi ini juga membutuhkan pengawasan yang sangat intensif. Maka dari itu saya membuat telemetri suhu dan kelembaban ini agar mempermudah pelayan kesehatan dalam memonitoring inkubator bayi dari jarak yang jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan cerita selanjutnya dari Ika dan Medan. Nama saya Pak Heru Bahasya. Saya dari jurusan Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Saya akan memperagakan alat saya yaitu tensiometer digital. Oke, sebelumnya coba disebutkan fungsi atau kegunaan dari alat saudara. Fungsi atau kegunaan dari alat saya yaitu untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Oke, silakan langsung dicoba diperagakan pengoperasiannya. Untuk memperagakannya saya membutuhkan pasien supaya terhubung dengan power PLN. Terus habis itu kita tekan on-off-nya. Di sini dia pertama kali akan memperlihatkan nama alatnya dan kalibrasi awal supaya dia buat zeroing aja. Nanti kalau misalnya kalibrasinya udah selesai, nanti dia langsung ada perintah untuk menekan start. Nah, saat ini kita dapat memasangkan manset kepada pasien. Nah, setelah pasien sudah dipakaikan mansetnya dan balon sudah ada di tempatnya, lalu kita dapat menekan tombol start. Nah, dari sini kita dapat melihat awalnya ini mendekati 0 ya. Terus habis itu tekanannya itu kita naikkan hingga 200 mmHg. Nah, saat 200 mmHg nanti ada perintah untuk melepaskan penahan. Nah, dari sini kita lepaskan penahan sedikit demi sedikit saja, lalu dibiarkan saja gitu. Selesai, dia akan ada perintah untuk mengulangnya, tekan start. Nanti siswa mediatornya langsung keluar di monitor. Dan untuk menekan kembali ke menu awal, tekan tombol start kembali. Ya, gitu. Apakah alat ini di rumah sakit sudah ada dan apa alat saudara untuk membuat Alat ini di rumah sakit sudah ada. Alasan saya untuk membuat alat ini karena alat yang namanya tekanan darah itu sekarang sering dipergunakan bisa buat melamar kerja atau apa, dan semua orang pasti menggunakan tekanan darah untuk tes kesehatannya atau apa. Jadinya alat ini bisa digunakan untuk oleh siapa saja gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Fitria Haryani. Saya akan memperagakan modul saya ini yang berjudul simulasi alat pendeteksi kadar alkohol pada urin. Sebelumnya bisa disebutkan fungsi dari alat saudara buat? Fungsi alat yang saya buat ini yaitu
untuk mendeteksi kadar alkohol pada tubuh manusia melalui urin. Baik, langsung silakan diperagakan. Ini saya mempunyai sampel yang alkohol 0%, alkohol 4,9%, dan alkohol 14,7%. Setelah sampelnya disiapkan, lalu hubungkan catu daya pada stop kontak, nyalakan tombol on off, maka akan tampil nama dan pembimbing dan judul. Kemudian tutup alkohol ini pada tutup botol ini yang sudah terdapat sensor TGS 2620, yaitu TGS itu tabusi gas sensor. Ini untuk mendeteksi alkohol. Setelah tertutup rapat, kemudian kita pencet tombol start untuk memulai pengukuran. Setelah tampil, buzzer akan berbunyi dan hasilnya 0,0% sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan coba pada sampel yang 4,9%. Setelah tertutup rapat, kemudian tekan tombol start kembali untuk mendeteksi alkohol tersebut. Dan hasil yang tampil di layar LCD yaitu 4,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reddy Usada dari jurusan Teknik Elektronik. Coba sebutkan apa nama alat yang Anda buat dan juga perangkat fungsinya. Alat yang saya sebelumnya, terima kasih. Alat yang saya buat bernama nebulizer kompakt Mega 8. Nebulizer kompresor sendiri fungsinya ialah untuk terapi pada penyakit pernapasan. Baik, bisa langsung diperagakan. Pertama, nyalakan tombol pada nebulizer. Tunggu hingga setting timer muncul. Sebelumnya, alat ini menggunakan nebulizer kit, yaitu semacam wadah untuk air dan obat agar bisa dimasukkan melalui hidung atau mulut. Yang saya akan demonstrasikan di sini untuk mulut. Pertama, setting timer. Saya setting 1 menit. Kemudian tekan start. Nebulizer akan bekerja mengeluarkan kabut untuk terapi pernapasan selama 1 menit.